selamat siang. Oke, ini yang chat saya yang mana nih Mbak, siapa nih? Oke, mungkin sebelumnya kita akan perkenalan terlebih dahulu biar ngobrolnya lebih enjoy ya, karena kita rame-rame nih ya. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Salma Nayara, bisa dipanggil Salma, bisa dipanggil Kak, dipanggil Mbak, dipanggil Bu, senyamannya kalian gitu ya. Oke, mungkin bisa perkenalan dari Mbak. Ini ya. Oke, perkenalkan, nama saya Zuri Salma, bisa dipanggil Zuri. Saya mahasiswa UM, jurusan BK. Ya, kalau Mbaknya? Aku Fitrian, bisa dipanggil Fitri, sama juga kayak Mbak Zuri. Kita satu kelas juga. Dari BK. Oke, jadi ini masih satu aliran lah ya sama saya. Jadi kita emang basicnya konseling gitu ya teman-teman ya. Oke nih. Kalau Mbak Vivi asalnya dari mana Mbak Vivi? Kalau saya asalnya dari Blitar. Dari Blitar. Kalau Mbak sendiri? Saya dari Malang. Dari Malang sih aja. Ngekos nggak Mbak? Enggak. PP berarti ya. Kalau Mbak Vivi pasti ngekos ya. Oke, sebelum kesini melakukan sesi konseling, adakah kegiatan yang lain atau kelas atau Kebetulan tadi kita kosong sih rumah. kosong ya yang dijadwalkan untuk hari ini konseling seperti itu ya. Oke nih, gimana nih semester berapa kalau boleh tahu ini? Semester 4, gimana di semester 4 bimbingan konseling? Lumayan ya, kayak kan mulai praktek-prakteknya lumayan lebih sulit lagi dari semester sebelumnya, lebih kompleks gitu. Kalau kita nggak benar-benar dengerin nih penjelasan kayak kelewat gitu. Konseling gimana, prakteknya gimana, terus juga kayak tes gitu, apa yang Assessment. assessment test kayak di semester 4 ini ya, ya. ada praktek-prakteknya juga, terus mungkin metopen ya. Metopen itu yang berat sih, lumayan. Metopen, ya berat. Kenapa tuh beratnya? Apakah ada masih dibingungkan ataukah emang apa ya, masih belajar ya, emang ya sama masih belajar gimana tuh? Kalau buat saya mungkin yang buat berat tuh ini sih, saya juga agak masih kebingungan gitu. Kayak mungkin buat cari cari judulnya yang benar, terus mungkin cari kayak jurnal-jurnalnya gitu, terus mungkin ini sih apa namanya, kayak saya masih ragu gitu loh sama yang saya kerjakan. Kayak menurut saya ini benar, tapi nggak tahu nantinya itu kayak ini salah nggak ya, kayak masih bingung aja gitu loh Bu. Wajar sih ya, karena masih sama-sama belajar, belum tahu pastinya gimana. Yang penting masih tetap mengerjakan, masih tetap dalam materi-materi tersebut yang diberikan, pasti aman-aman aja. Mungkin revisi sedikit gitu ya Mbak ya. Tapi sejauh ini masih tugas-tugas masih aman kan, nggak ada yang kayak keteteran kah atau gimana nih? Udah mulai keteteran sih Bu ya. Iya, oke. Dari kalian aja atau banyak nih temen-temennya kayak apa ini susah gitu? Iya, Rata-rata ya di kita ini. Oke, tapi kalau praktek-praktek konseling sejauh ini Kalau praktek konseling sejauh ini kalau gimana ya? buat ini sih, buat kayak yang kan sekarang kita ada, kalau praktek konseling ada dua ya, konseling kognitif sama behavioristik. sekarang semester 4 itu Iya. itu. Kalau menurut saya yang paling susah dari dua itu ini sih yang buat kognitif, karena kayak menurut saya teknik-tekniknya tuh banyak, terus agak susah juga. Jadi kayak meskipun kadang sama dosennya dijelasin, tapi kayak masih kurang ngerti gitu loh Bu. Oke, jadi ya wajar aja ya, soalnya masih apa ya, kayak belum yang menguasai semua. Namanya juga masih semester 4, masih banyak lagi nanti yang kalian temuin konseling lagi gitu ya. Oke nih, saya nggak akan lama-lama basa-basinya, soalnya mungkin kalian dari jurusan BK sudah tahu lah teknik-tekniknya, tapi saya tetap akan kasih arahan juga. Kalau praktek kelompok hari ini kita akan saya akan kasih waktu 30 menit. Apakah kalian berkenan? Berkenan, oke. Sebelumnya pasti kalian juga udah mempelajari lah gimana konseling kelompoknya. Pasti kita akan ambil satu permasalahan dari masing-masing
kalian ini dan kalian bisa rate permasalahan kalian seberat apa seperti itu ya. Apakah kalian mengerti? Pasti? Iya, benar. Oke, kalau begitu mungkin bisa kita mulai bercerita bagaimana permasalahan yang sedang kalian alami atau sekedar bercerita saja begitu ya. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Siti. Oke, masalah saya ini kan di semester 4 ini seperti yang tadi sedikit diceritakan kayak ya banyak tugasnya, terus tugasnya kayak deadline yang mepet-mepet, terus di semester 4 ini saya juga ada ikut UKM gitu. Jadi kayak masalah saya ini kayak saya nggak bisa manajemen waktu saya dengan baik, kayak kadang saya lebih condong ke tugas aja, terus UKM saya telantarin atau sebaliknya. Jadi kayak kadang di satu sisi tuh saya kayak pengen ngerjain semua kayak tugas-tugas kuliah sama tugas-tugas UKM itu secara berbarengan, tapi kayak setelah saya coba saya kayak nggak kuat, saya nggak bisa, saya capek, saya stres gitu. Sebelum lanjut nih ceritanya kalau detailnya, tujuan konseling Mbak Siti sendiri apa untuk hari ini? Tujuan saya pengen cerita ke ibu, terus saya juga pengen kayak dapat solusi gitu biar saya bisa manajemen waktu saya dengan baik. Kalau permasalahan dari Mbak Vivi sendiri, Ya sebenarnya aku minta maaf ya. ya kekurangan beda di Mbak Vivi ya. bilang tadi izin kalau Ya tidak apa-apa. kalau permasalahan aku akhir-akhir ini kayak lumayan mengganggu itu. Aku kurang gini ya, kayak waktu tidur aku kayak terganggu gitu. Terganggunya tuh kayak waktunya jam segini tidur tapi aku nggak bisa tidur, terus kayak berantakan lah waktu tidurnya. Oke, sebelum kalian cerita lebih detail lagi, saya izin membawa catatan ya untuk mencatat hal yang penting biar nggak salah, mungkin salah ngomong gitu ya. Oke nih, dari tujuan Mbak Vivi sendiri apa untuk konseling hari ini nih, Mbak Vivi? Tujuan konseling hari ini mungkin aku bisa sharing ke ibu juga aku kayak aku dari sebenarnya ya biar aku nggak biar nggak terganggu gitu waktu tidur aku nggak berantakan karena menurut aku itu sangat mengganggu karena gimana ya, waktu kita ada kelas pagi nih contohnya jam 7 tapi kita jam 2 jam 3 itu belum bisa tidur. Oke ya, mungkin kita akan lanjutkan lebih detailnya lagi. Kita akan mungkin bisa rating permasalahannya ya dari Mbak Siti sendiri berapa nih, seberapa berat nih permasalahan Mbak Siti? Mungkin kalau saya rating 6 sih. 6 ya. Iya. Karena ya itu yang saya bingungin, saya nggak bisa manajemen waktu saya dengan baik. Oke, kalau dari Mbak Vivi nih kayaknya emang terganggu banget nih Mbak Vivi ya kelihatannya. Kalau dari saya itu 8 soalnya karena sangat terganggu. Oke, sebelum lanjut cerita lebih dalam lagi nih, hidupnya udah nyaman belum nih dari teman-teman? Mbak Vivi sendiri bisa dienakin dulu senyamannya Mbak Vivi dulu ya Mbak Vivi ya biar enjoy nanti ceritanya gitu ya. Oke, dari Mbak Vivi nih 8/10, dari Mbak Siti 6/10, jadi lebih mungkin terganggu banget ya buat Mbak Vivi ini. Mungkin dari Mbak Siti apakah setuju jika permasalahan Mbak Vivi yang akan diangkat nih? Setuju banget Bu, karena saya juga pernah kayak ngerasain Mbak Vivi kayak saya nggak bisa manajemen waktu saya dengan baik. Itu kadang saya juga Pola tidur ya. pola tidur saya jadi kayak kadang saya bisa tidur jam 1, jam 2 gitu-gitu. Kalau Mbak Vivi sendiri apakah berkenan nih kalau ceritanya kita bahas di pertemuan hari ini? Oke ya, jadi nggak apa-apa ya Mbak Siti kita bahas dari permasalahan Mbak Vivi terlebih dahulu. Di pertemuan ini kita akan bahas permasalahan dari Mbak Siti. Oke, di sini saya mohon keaktifan dari teman-teman semua ya untuk ikut serta andil di konseling pada hari ini gitu ya. Mungkin Mbak Vivi bisa
diceritakan gimana sih awalnya kok bisa jadi ngerasa terganggu banget gitu Mbak Vivi. Jadi sebenarnya lumayan akhir-akhir ini itu saya kayak nggak bisa tidur gitu. Nggak bisa tidur kayak sampai jam 2, jam 3. Tapi itu apa, 1 minggu yang lalu kayak gitu, kayak jam 2, jam 3 nggak bisa tidur, padahal hari itu aku capek banget. Terus tapi di 1 minggu terakhir ini aku itu apa ya, beda lagi. Kalau sebelumnya kan dari awal aku nggak bisa tidur ya. Kalau ini aku udah habis isya jam 8, jam 7 itu aku udah bisa tidur, udah bisa kayak capek, alhamdulillah bisa tidur. Tapi di jam 1, jam 2 kayak gitu aku kebangun dan mungkin bisa tidur bisa sebentar, tapi habis itu bangun lagi kayak mau tiba tidur tuh bingung, kayak nggak tahu ini gimana, nggak bisa tidur gitu. Jangan bilang kan aku masih kebangun lagi itu aku nggak pegang HP itu loh. Beda yang kayak sebelumnya di sebelumnya aku emang belum tidur sama sekali, karena mungkin aku karena efek main HP ada di mana gitu. Itu kan juga mungkin ngaruh juga kan. Dan itu aku tidurnya aduh gimana ya, itu juga aduh tidurnya belum nyenyak gitu kan. Terus Jadi saya paham ya maksudnya Mbak Vivi. Soalnya juga kita nggak tahu tiba-tiba capek padahal udah enak ya dari habis isya bisa tidur tapi kebangun bisa dibilang gitu ya Mbak Vivi ya. Di 1 minggu terakhir ini belakangan ini ya Mbak Vivi ya, sedangkan 1 minggu yang lalu kemarinnya itu Mbak Vivi emang benar-benar nggak bisa tidur karena sambil main HP di jam 2 sampai jam 3 gitu ya, belum bisa tidur padahal ada sehari itu juga udah capek gitu ya Mbak Vivi ya. Oke. Biasanya emang sering tidur di jam segitu atau di akhir-akhir ini aja Mbak Vivi? di jam yang berapa? Di jam 2 sampai 3 sambil main HP itu, atau emang sebelumnya emang sering gitu atau di akhir-akhir ini aja? Sebelumnya itu ya sekali 2 kali. Tapi yang kemarin itu ya hampir Sering gitu ya? Hampir sering, hampir 2 minggu lebih lah. Kalau dibilang sebulan kayaknya nggak sampai 1 bulan ya, tapi kayak lumayan jam 2, jam 3 kayak gitu. Karena dibuat tidur pun nggak bisa, buat dimatiin lampu pun juga nggak bisa, ditaruh HP nggak bisa karena aku kan mikirnya mungkin karena aku HP. Tapi waktu aku taruh aku nggak bisa tidur gitu loh, kayak udah posisi yang kayak gimana tuh nggak bisa. Tadi kan bilang juga emang sulit ya, padahal juga sempat naruh HP juga masih bingung gitu ya. Kalau saat itu tuh apa yang Mbak Vivi lakukan ketika kesulitan untuk tidur itu Mbak Vivi? Kalau selain pegang HP ngapain? Kesulitan selain pegang HP, aku coba sih buat tidur. Jadi aku pasang posisi yang kayak biasanya aku di posisi ini aku enak. Oke, posisi nyamannya ya. Bisa nyaman, tapi mungkin hari ini berhasil. Pas bisa aku coba, aku nggak bisa ya. Hanya aku pernah ya sampai aku karena udah jam 2 atau jam 3 terus kayak aku harus tidur, kalau nggak nanti pasti capek gitu kalau aku kuliah. Tapi aku tuh ini kita murotal ya, tapi ya itu bisa tidur, tapi alhamdulillah beberapa kali bisa kelarungnya. Jadi sempat ada apa ya, sempat secara murotal, padahal ya itu juga Mbak Vivi bilang tadi juga sempat kecapean juga sebenarnya, itu nggak bisa tidur di jam-jam segitu gitu ya, yang akhirnya dari 2 minggu ini ya jadi sering gitu ya tidurnya tuh larut malam gitu. Ini kalau Mbak Zini sendiri pernah nggak ngalamin apa yang dirasain sama Mbak Vivi? Kalau dari cerita Mbak Vivi tadi kan kayak Mbak Vivi akhir-akhir ini bisa kayak tidur yang misal habis isya dia tidur terus kebangun misal jam 2 atau jam berapa gitu kebangun.
Kalau saya itu sejauh ini nggak pernah ya Bu, kayak misal saya tidur cepat terus bangun tengah-tengah gitu. Nah saya tuh lebih sering tuh kayak ya saya begadang ngerjain tugas nih, misalnya jam 12 jam 1 terus kayak habis ngerjain tugas tuh saya kadang sebenarnya setelah ngerjain tugas saya udah ngantuk banget, udah saya tutup laptop, saya bersih terus saya udah kasur kayak mau tidur gitu, tapi saya pengen HP ya itu karena mungkin gara-gara pengen HP itu ya distract, jadi saya mungkin bisa sampai jam 3 atau enggak kadang mau subuh gitu baru bisa tidur gitu. Padahal tuh besoknya ada kelas juga. Iya kadang. Tapi kalau misal ada kelas tuh, kalau misal besoknya ada kelas saya taruh HP saya, kayak saya coba buat tidurin gitu, kayak yaudah saya merem-meremin aja biar tidur. Kalau mungkin kalau besoknya nggak ada kelas gitu ya udah saya lolosin aja terus gitu. Ya gini. Jadi emang pernah ngerasain juga ya apa yang dirasain. Tuh Mbak Vivi sendiri tuh kecapean sehariannya itu karena emang bener-bener di tugas kuliah sendiri, apa ada hal lain Mbak Vivi yang bikin kayak nggak bisa tidur padahal udah capek kayak gitu? Kuliah aja. Kuliah aja ya? Saya nggak ikut organisasi. Oke, jadi emang kelelahannya dari situ aja, terus nggak bisa tidurnya mungkin karena bikin tugas banyak deadline gitu ya Mbak Vivi ya. Oke, menurut Mbak Vivi nih dampaknya dari kurang tidur dan kayak capek gitu apa sih buat keseharian Mbak? Kalau dampaknya di aku lumayan berpengaruh ya, karena kalau di jam 3 bahkan aku pernah sampai yang nggak bisa tidur sampai pagi gitu? Ya, itu aku nggak kuliah karena kan pasti ya capek. Itu pun takut aku nggak fokus atau gimana, kan bingung kan. Ini gimana kalau mana baru ngantuknya jam segini, jadi aku mikir kayak pengen istirahat. Itu waktu awal-awal dulu aku coba kayak gitu, tapi kalau aku keseringan kan aku jadi kayak banyak waktu yang aku tertinggal kayak gitu kalau kayak terus-terusan. Nah aku bingung karena pun sebenarnya dari diri aku kan aku tidak pengen tidur gitu. Oke, sebenarnya ya ini pun ngomong udah capek ayo tidur, tapi tetap nggak bisa gitu ya Mbak Vivi ya. Oke, bahkan pernah sampai pagi juga, bisa dibilang kebalik nggak Mbak Vivi? Jadi kayak tapi Mbak Vivi kalau malam itu beraktivitas nggak, kayak berkegiatan gitu kayak bersih atau pure ngerjain tugas gitu, sampai paginya tuh nggak bisa tidur gitu. Kalau emang kayak kayak udah nggak bisa ya udah aku pada nyuci, jadi buat aktivitas ya. Kalau enggak aku nyoba itu, nggak nyoba sih, aku emang coba anaknya yang nggak bisa lihat ruangannya kayak gitu-gitu doang, jadi aku kayak mau bakar. Aduh, kegiatan itu juga bikin lelah yang seharusnya bisa langsung pulas tidur ya, tapi tetap nggak bisa gitu ya. Jadi tapi kalau waktu pagi kan kalau bisa nggak berangkat kuliah nih, jadi diganti buat tidur gitu ya. Kalau nggak kalau tetap masuk kuliah terus tetap capek kah atau gimana tuh Mbak Vivi? Sama hari itu. Iya, kayak hari itu yang udah berkegiatan dari malam terus pagi masih. Iya, karena kebalik ya waktunya. Iya, sudah karena kebalik waktunya hari itu buat tidur gitu. Jadi kan malam fresh lagi. Oh ya iya, emang gitu ya kalau kebalik ya. Padahal kalau dibilang kalau udah masuk kelas kan juga beraktivitas lagi ya, harusnya juga langsung capek gitu ya ini. Dari situ apakah mengganggu belajar dan tugas-tugas Mbak Vivi nih kalau kayak gitu? Ngerasa karena jadinya beberapa tugas mungkin aku bisa kerjain, tapi juga aku kelupaan. Jadinya karena soalnya capek gitu ya. Oke, setelah kayak tahu nih kalau emang udah kecapean tapi tetap nggak bisa tidur, sebenarnya nih kondisi seperti apa sih yang Mbak Vivi inginkan? Kalau yang aku pengen itu aku bisa tidur kayak ya paling enggak jam 11 tuh aku udah bisa tidur. Jam 11 ya, karena biar fresh gitu paginya, lemas pagi gitu ya. terus nggak kebangun-bangun juga. Ya udah sih kalau kemarin jam 8 ya aku bisa tidur, tapi bangun dan iya, karena
nggak bisa tidur lagi. Itu tiba-tiba kebangun kah gitu ya Mbak Vivian? Iya, aku bangun jam 2, jam 1 dan itu aku nyoba kan kayak mungkin aku bisa nih tidur kemarin banget aku coba kayak aku coba deh tidur jam berapa ya, lumayan nggak kayak habis isya langsung gitu, nggak jam 10 jam 11 aku udah tidur, bangun jam 2 tuh kebangun. iya jam 2 tuh kebangun aku gitu. Kenapa ya Kalau mesti gitu, kalau udah tidur sore pasti ada kebangunnya gitu ya. Kalau sekali nggak tidur bisa sampai pagi juga, dan apa yang bisa nguras energi di paginya kalau mau beraktivitas selanjutnya gitu ya Mbak Vivian. Jadi emang keinginannya emang mau tidurnya teratur, bisa dari jam 11 dan nggak kebangun gitu ya, biar lebih produktif di pagi harinya. Jadi Mbak Vivian emang kepengen lebih teratur gitu ya Mbak Vivian. Oke, selain itu ada keinginan lain apa nih Mbak Vivi, dari kayak bisa lebih pas jam tidurnya biar lebih enak di pagi harinya, tuh sebenarnya apa lagi yang Mbak Vivi rasakan? Kayak kan tadi kepinginnya lebih teratur, bisa tidur di jam 11 terus nggak kebangun gitu. Selain itu keinginan apa sih, kayak lebih pengen tenang, kayak nggak kepikiran, terus kayak tidurnya lebih pulas gitu? ya kayak aku pengen aku lebih nyenyak karena tadi malam itu aku coba buat tidur aku paksa, itu kan nggak nyenyak ya, bangun lagi tidur lagi juga karena sakit juga, lebih pusing nggak sih? Iya, jadi terus kan ini sakit tenggorokan juga, jadi kayak aku kangen banget, aku nggak bisa tidur. Udah minum obat belum nih Mbak Vivi? Udah. Semoga cepat sembuh juga ya Mbak Vivi ya. Ini. Selanjutnya mungkin kita bisa mengevaluasi Mbak Vivi lagi nih ya. Kalau kebiasaan seperti itu menurut Mbak Vivi itu membantu lebih baik atau gimana Mbak Vivi? Kebiasaan kayak kalau udah sulit tidur terus pegang HP gitu, kan pasti lebih apa ya, nggak bisa tidur lagi gitu ya Mbak Vivi ya? Iya, nggak baik sih. Baik kan ya, pasti kepengennya juga tadi pengen tidur nyenyak gitu ya Mbak Vivi ya. Oke, dari perilaku tersebut tuh yang ingin Mbak Vivi capai apa? Setelah kayak bisa ngubah gitu, misalnya bisa tidur di jam 11 itu tadi gitu. Mungkin aku kayak dengan aku pengen kayak nyenyak gitu kan. Kalau emang capek ya mungkin kemungkinan kegiatan aku selanjutnya kayak nggak bisa teratur. Produktif gitu ya Mbak Vivi ya. Oke. Dari cerita Mbak Vivi tadi, tanggapan Mbak Vivi seperti apa melihat apa kayak apa ya, mungkin nggak enak juga ya kalau sulit tidur, pasti bangun-bangunnya juga capek semua, terus lagi kondisinya lagi sakit seperti ini, gimana nih respon dari Mbak Vivi? Dari saya mungkin kalau misal saya di posisi Mbak Vivi juga saya bakal yang benar-benar capek, terus kayak mungkin saya juga bakal kebingungan juga sih, kenapa bisa kayak gini gitu. Nah, aku mau nanya Mbak Vivi kayak apakah kayak Mbak Vivi itu ada ini nggak kayak sebelumnya kayak sebelum tidur tuh ada pikiran yang benar-benar membuat Mbak Vivi kayak akhirnya pikiran itu kayak terus nyantol di otak gitu loh, Jadinya kepikirannya berlebihan terus berlarut-larut sampai nggak bisa tidur kan, soalnya mikirin itu terus gitu loh maksudnya. Sebenarnya ya kepikiran tuh kan kepikiran banget. Kadang ya kayak terlintas itu. Tapi ada lah gitu ya. Apalagi jam segitu nggak mungkin kan kita kayak kepikiran tiba-tiba sesuatu apa gitu. Itu ada. Cuma kayak setelah itu aku bisa kayak distraksi pakai apa lihat TikTok, scroll kayak gitu. Jadi kayak udah aku tipe yang gampang ngedistraksi pikiran gitu. Jadi nggak yang kayak udah terlintas terus dipikirin berlebihan itu nggak ya? Iya, bisa lah aku mau distract itu, cuman tapi kalau kayak waktu ujian, atau
tiba-tiba besok kamu solid nih, itu kepikiran kayak aduh duduknya tuh ke bawah sampai mimpi gitu loh. Bisa gitu sih ya, di alam bawah sadar kita kan nggak tahu kan ya. Terus ini bisa merasakan mungkin kan ya, itu pasti pernah juga ngalamin kalau biasanya mau ada apa yang dipikirin banget, itu pasti nggak enak situasi besoknya gitu ya. Ini Mbak Vivi, apa sih yang perlu Mbak Vivi ubah dari pola itu tadi, jam tidur itu tadi? Mungkin yang aku bisa coba ubah ya, aku mau coba buat nggak sering-sering pegang HP kalau udah jam tidur. Yang bisa baca buku, mungkin itu bisa lebih kayak apa ya? Mungkin kita kalau mungkin capek gitu bisa Langsung istirahat gitu. Jadi memang lebih mengubahnya itu bisa cek lagi sama HP gitu ya, kalau udah waktunya emang istirahat gitu ya Mbak Vivi ya. Oke, kemungkinankah itu bisa Mbak Vivi lakukan dengan tepat, kayak konsisten? Oke, kalau capek udah nggak mau pegang apa-apa langsung tidur gitu, kemungkinan nggak? Kalau langsung kayaknya enggak sih, tapi bertahap ya kita coba pakai cara ini. Jadi kalau nggak bisa ya coba cara lain, karena sejauh yang aku coba, kalau cara itu kemarin aku udah coba, terus aku coba lagi sekarang, beberapa tuh kayak nggak itu lagi, kayak ada udah basi gitu loh tubuhku kayak gitu. Iya ya, ada penolakan gitu ya keluarnya ya. Ada udah kadang udah satu udah sebentar tidur gitu ya, kayak mungkin orang bilang kayak kaget, kayak alam jatuh gitu. Iya iya. Nah kayak gitu. Itu langsung kebangun Mbak Vivi. Kayak kebangun tuh kayak Gak enak. Oke, bisa merasakan sih. Oke. Kalau bagian tersulitnya apa nih Mbak Vivi? Kayak kalau emang nggak bisa nih, kemungkinan nggak langsung pegang HP, kayak berhenti pegang HP itu apa sih? Selain itu kayak bagian tersulitnya mungkin kayak dari pikiran itu tadi, atau mikirin tugas gitu Mbak Vivi. Aku nggak tahu apa yang mau dilakukan aja sih. Oh, jadi kayak bingung sendiri gitu Bingung ya? sendiri, ini aku harus ngapain ya, jam segini gak bisa Jam. tidur, jadi bingung aku sendiri. Untuk Mbak Vivi meresponnya entah itu kayak pusing kah, atau kayak Ada. marah, kayak yang lu nggak bisa tidur Iya, gitu. iya. Pasti ya. Oke nih. Oke, kalau kita bahas planning ke depan yang ingin Mbak Vivi apa ya, planning sederhana kecil-kecilan yang akan Mbak Vivi lakukan ke depannya apa? Mungkin misalnya aku melihat akhir-akhir ini sebenarnya bagus gitu tidur setelah isya, dan aku nggak tahu kenapa itu satu minggu itu gitu loh bisa tiba-tiba aja. Mungkin kayaknya karena aku habis pulang kan kemarin di rumah, ya aku kayak mungkin aku istirahatin bener-bener nih, aku istirahatin badan aku kayak udah beban-beban kayak yang kamu pikirin apa gimana ditaruh dulu. Aku dari rumah ini, dan di rumah tuh aku bener-bener kayak karena waktu itu aku haid ya, dari maghrib bahkan sore itu aku udah tidur. Nah tapi ya aku mikirnya itu karena kebiasaan, dan yang terakhir kali di rumah itu jadi kebiasaan yang sekarang yang 1 minggu ini gitu. Tapi nggak baiknya kebangun gitu, kebangunnya itu sore kebangun di jam segitu. Nah sedangkan yang sekarang kan aku tidur habis isya jam 8-an gitu, aku tidur dan bisa, tapi bangun lagi jam 2 gitu. Jadi kan bingung aja, soalnya padahal udah tidur sore gitu ya, padahal udah alhamdulillah bisa recharge energi gitu ya Mbak Vivi ya, bisa tidur jam segitu. Tapi ada kendala lagi kalau tidur sore, ada kebangunnya gitu ya. Oke, kalau masukan dari Mbak Siti buat Mbak Vivi apa nih, buat langkah ke depannya? Mungkin ada saran gitu yang Mbak Siti biasa lakukan kalau ada hal seperti ini? Mungkin saran dari aku kayak yang tadi Mbak Elvira udah omongin juga, kayak mungkin kalau udah jam tidur coba kurangin buat megang HP-nya, kayak mungkin HP-nya dijauhin aja gitu, jangan yang benar-benar deket sama kita, biar kita kayak kalau ngeliat kayak langsung pengen ambil gitu. Ada aja yang lihat gitu. Terus mungkin ini sih kadang kalau aku yang nggak bisa tidur, aku bersihin badan kadang, atau mandi gitu, mandi biar kayak kadang kan kita habis mandi tuh kayak ngerasa ngantuk gitu kan, apalagi kalau malam, jadi kayak langsung
pengen tidur aja bawaannya. Terus mungkin juga yang penting itu kita harus ini sih kayak hilangin pikiran gitu. Maksudnya kayak kita nggak boleh yang benar-benar mikir berat gitu pas malam, biar kayak ya enak aja tidurnya gitu. Terima kasih buat sharingnya dari Mbak Siti. Emang saya bisa merasakan juga kalau mandi bukan mandi malam ya, kayak mandi setelah berkegiatan terus kita langsung itu tuh enak banget, kayak pulas terus merasa badan juga seger, nggak pegel-pegel. Terus kalau udah gitu ya jangan ada pikiran yang berat-berat lagi ya, soalnya pasti akan keganggu lagi tuh pikirannya, pasti akan apa ya kepikiran lagi dan bahkan bisa nggak bisa tidur gitu ya. Oke, ini sudah bagus. Kalau Mbak Vivi sebelum apa ya kayak sebelum tidur tuh sebenarnya apa sih yang dilakukan? Kayak tadi kan bisa tidur di jam 8 gitu. Sebelumnya aktivitas apa dalam seharian itu yang dilakukan sebelum itu? Sebelum ini aku mungkin udah capek ya. Mungkin nanti itu kita udah ada praktik lah apalah, itu kan capek mengulas kayak jadi aku di jam segitu tuh kayak aku kayak aku capek gitu. Jadi aku harus istirahat. Dan nggak tahu kenapa jam segitu tuh aku udah ngantuk. Jadi emang harus ada pikiran-pikiran nggak, tubuh ini capek banget, ayo istirahat gitu ya. Oke, selain itu ada hal yang membantu lagi Kak, kayak udah kepikiran udah capek banget nih gitu. Mungkin kayak habis makan, terus kan kita kadang ngantuk gitu ya. Terus kalau habis kerja itu kan sudah tuntas semua, terus tiba-tiba udah ngantuk gitu. Kayak aku, tapi nggak tahu kenapa hari ini kayak ngantuk aja. Oke, kayak tiba-tiba aja gitu. Kayak dari jam segitu ngantuk gitu. Jadi yang tadi malam yang aku kayak jam 11 belum itu aku kayak pikir ini ngantuk, udah jam segini harusnya ngantuk lagi. Kayak mungkin aku ngedoktrin diri aku lah, aku harus ngantuk dia. Tapi berjalan nggak itu, maksudnya kayak efektif nggak sih ini? Bisa bikin langsung kayak ngantuk emang gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah juga membantu. Oke, jadi emang bener ya dikasih saran dan masukan dari Mbak Siti buat jauh dari HP dulu mungkin ya, buat bisa lebih tidur, terus nenangin pikiran, buang pikiran-pikiran yang apa ya memberatkan gitu ya. Seberapa yakin Mbak Vivi untuk melakukan hal ini, kayak untuk jauhin HP mungkin, terus ngedoktrin dirinya Mbak Vivi buat tidur di bawah apa ya jam 11 atau tidur jam 8 gitu Mbak Vivi? Mungkin aku sejauh ini karena ini bisa dan lumayan udah 1 minggu aku ngujinya ya. Jadi kayak ya udah deh kayaknya bisa deh. Cuma mungkin aku belum ngatasin yang dibangun jam 2 itu karena aku belum bisa gitu ya. Karena aku bisa tidur tuh benar-benar habis subuh lagi gitu. Pusing banget sih. Kayak saya pernah mungkin ya, terus kayak merasa kayak marah gitu, kenapa sih kok nggak ngantuk gitu. Apakah Mbak Vivi merasakan juga? Iya kan. Padahal tuh tahu kalau besoknya mungkin ada kegiatan lain gitu. Kenapa kok badan ini nggak mau kerja sama? Mungkin bisa bilang gitu ya Mbak Vivi ya. Iya, mau apalagi mau dilakukan udah semuanya udah, terus kayak kalau udah mager ya tetap tambah pusing, soalnya nggak mau ngelakuin apa-apa tapi nggak bisa tidur gitu ya Mbak Vivi ya. Oke, dari langkah-langkah Mbak Vivi tadi, dari masukan dari Mbak Siti juga udah bagus. Yang penting konsisten, bisa bertanggung jawab apa yang Mbak Vivi pilih gitu ya Mbak Vivi. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari Mbak Siti dan Mbak Vivi? Bercukup. Oke, dari Mbak Vivi mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin? Oke, karena sudah cukup dan kalian sudah aktif dalam konseling hari ini, terima kasih. Mungkin waktunya juga udah 30 menit gitu ya, mungkin bisa saya cukupkan konseling hari ini dan kita akan jadwalkan pertemuan selanjutnya. Kalian bisa di hari apa, atau bisa main atau kita obrol lagi di WhatsApp gitu. Bisa main aja. Oke, mungkin kita akan bahas di permasalahan Mbak Siti begitu ya teman-teman ya. Terima kasih sudah mau datang, mau sharing, terus mau aktif juga dalam konseling hari ini. Terima kasih buat Mbak Vivi karena udah mau bercerita juga. Semoga
apa ya, tujuannya tercapai dan bisa melakukannya dengan konsisten gitu ya Mbak Bibi. Semoga cepat sembuh juga, kalian bisa melanjutkan aktivitas selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.